Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafan Nabil Rehan Putra, NIM C1499070. Kali ini saya akan praktek membedah ikan, membedakan ciri seksual yang tujuannya untuk melihat organ reproduksi jantan maupun betina pada ikan nila atau dengan nama latin Oreochromis niloticus. Yang pertama itu ada ciri seksual. Di sini ada ikan nila, jantan dan betina. Yang pertama itu yang atas, yang lebih besar itu jantan, sedangkan yang lebih kecil itu betinanya. Nah, yang jadi membedakan dari ciri seksual sekundernya yaitu ikan jantan biasanya siripnya dorsalnya lebih lebar dibandingkan ikan betina. Nah, selain itu ukuran tubuhnya lebih besar ikan yang jantan dibandingkan ikan betina, dikarenakan pada umur yang sama pada ikan nila jantan lebih besar tumbuhnya dibandingkan ikan nila betina. Lalu untuk di bagian urogenitalnya, ikan betina seperti ini dan ikan yang jantan seperti ini. Langsung kita bedah dulu saja. Sebelum dibedah, ikan ditimbang terlebih dahulu untuk nanti mengetahui HSI dan GSI. Untuk yang betina beratnya 80 gram, sedangkan ikan yang jantan beratnya 115 gram. Teknik membedah menggunakan gunting ujung runcing pada bagian urogenital, dibuat ke atas seperti ini, digunting ke arah atas, lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan gunting ujung tumpul hingga sampai ke belakang insang. Hati-hati agar tidak menghancurkan organ dalam dari si ikan. Ini merupakan penampakan ikannya setelah dibedah, dan di sini dapat dilihat organ hati pada ikan. Organ hati ikan yang nanti kita akan gunakan untuk mengukur HSI dan GSI. Di sini ada organ lambung. Ini ada organ reproduksi, di mana ikan ini adalah ikan ini merupakan organ kelamin dari ikan nila dan ikan nila jantan dan ikan nila betina. Ini merupakan organ hati dari ikan nila, yang mana nanti akan ditimbang untuk mendapatkan hasil HSI dan GSI. Dapati 1 gram perkembangan gonadnya. Ikan ini masih masuk ke dalam ikan juvenil karena tadi beratnya sendiri jantannya masih 115 dan yang betinanya itu 80 gram. Jadi ini gonad dari jantan dan ini gonad dari betina yang masih dalam tahap perkembangan. Lalu ikan ini diameter telurnya itu belum kelihatan. Biasanya diameter telur itu akan lebih terlihat jika
ikannya yang dilihat itu sudah matang gonat. Nah, apabila ikannya matang gonat, biasanya diameter telurnya lebih terlihat. Dan selanjutnya itu ada hipofisa. Hipofisa itu didapati biasanya di dalam kepala dari ikan nila ini, tepatnya di bawah otaknya gitu. Nah, selanjutnya teknik bioasa ya. Teknik bioasa itu kan sendiri tujuannya itu untuk melihat ikan yang terpengaruh terhadap lingkungan gitu. Misalnya lingkungan yang kurang bagus, bisa dilakukan teknik bioasa. Dan ini ikannya terlihat dari dalamannya gitu ya, banyak yang sudah membusuk karena tadi sudah mati juga. Terus makannya juga baru pada hancur karena tadi siang tuh mereka baru pada makan, terus malamnya dimatiin. Sekarang dibedah. Jadi tadi berhubung karena ikannya sudah besar, jadi rekayasa clubbing itu biasa dilakukan pada ukuran benih atau larva biasanya. Biasanya ikan berumur 10 hari. Jangan sampai ikannya terlalu tua, karena jika ikannya terlalu tua maka seks pada ikannya sudah terlihat lebih jelas. Untuk seks reversal jantan biasa itu disebut maskulinisasi, dan betina itu biasa disebut dengan nama feminisasi. Nah, untuk yang jantan sendiri itu biasanya sih tekniknya itu perendaman ya. Jadi direndam menggunakan hormon yang akan meningkatkan hormon testosteron pada ikan, biasanya MT. Ya, MT itu metil testosteron gitu, untuk membuat ikan nila menjadi jantan. Dan ini menurut penelitian sukses untuk menghasilkan ikan jantan pada ikan nila gitu, teknik perendaman. Untuk menghitung HSI dan GSI, gonat ini ditimbang. Nah, ini ada hati. Nah, setelah ditimbang ternyata beratnya itu hanya 1 gram, sementara ada yang ini tuh kurang dari 1 gram. Makanya HSI dan GSI nya bakal kecil banget kalau nanti dibandingkan sama berat tubuhnya. Terus ikan ini itu selanjutnya kita akan buka bagian kepalanya untuk melihat kelenjar hipofisanya. Mari kita buka dulu. Nah, motongnya itu menyilang ya. Jadi bagian depan dari ikannya kita potong ke bagian belakang untuk mendapatkan kelenjar hipofisanya menggunakan pisau yang kuat dan tajam. Ini tadi udah mau kebuka ya. Nah, bisa dilihat ya. Ini kan ada bagian otaknya di situ tuh, rongga otak. Nah, di sininya ada putih-putih kayak putih-putih susu itu. Nah, di dalamnya, nah tepat di bawah otak itu, yang dekat mata yang ini, inilah kelenjar hipofisanya. Nah, itu yang putih susu tuh. Nah, jadi cara mendapatkan kelenjar hipofisa untuk rekayasa hormon ya emang agak susah ya, harus membelah kepala ikan agar mendapatkan kelenjar ini gitu. Nah, yang itu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengawetan dan sperma ya. Preservasi atau teknik preservasi sperma. Nah, biasanya teknik preservasi sperma itu tergantung ikannya. Biasanya kalau ikan yang mudah di stripping, tinggal di stripping, tapi sebelum di stripping itu dikeringkan dulu ikannya. Kan jadi kalau ikan tuh banyak lendirnya ya, jadi dikeringin dulu ikannya pakai tisu, lalu di stripping perlahan bagian perutnya.
diurut ke bagian arah urogenital supaya mengeluarkan spermanya. Setelah diurut dan mengeluarkan sperma itu ditampung di wadah. Lalu jangan lupa untuk menambahkan larut